Ini udah mulai? Udah. Oh, aduh. Ya udah, apa-apa ya ini ya. Iya. Aduh, Bung Wahyu kemana ini ya? Udah janji, belum datang-datang juga ini. Katanya mau ngobrol-ngobrol di sini. Mungkin mau mamerin sepeda barunya kayaknya nih dia nih, lama nih. Apa ke pasar dulu beli bawang sama beli cabai nih. Ya, kita nunggu dia dah karena hari ini mau ngobrol-ngobrol soal bersepeda yang lagi booming nih ya. Bersepeda, orang setiap rumah pada sedang seneng-senengnya main sepeda nih. Mana ya Bung Wahyu ya? Udah nyampe belum nih? Kira-kira berapa lama lagi ya? Kayaknya suaranya baunya udah nyampe nih kayaknya nih. Waduh, dari suaranya udah ketahuan tuh. Aduh. Waduh, kemana aja Bung Wahyu? Iya, biasa padahal. Hah? Tangerang ya kota menjadi kota industri, terus padat, ditambah jalur sepedanya nih kayaknya kudu diperbanyak nih, seperti di kota Tangerang Selatan, Pak Johan. Oh gitu ya? Mantas engkau ini lambat amat naik sepeda kayak naik mobil kayak macet emang. Apa beli bawang dulu sama beli cabai tadi ke pasar? Enggak lah, kan kita sambil goes-goes, Ah. terus juga ngelihat kondisi kota Tangerang yang hari ini memang disebut kota Tangerang. Apa sih Pak Jon tuh kota Tangerang itu? Alakul Tangerang Live. Alakul Karima bukan? Tangerang Live. Oh, Tangerang Live ya. Ya, jadi cuma sayang nih untuk komunitas sepeda, Ah. khususnya di kota Tangerang, itu trek sepedanya tidak seperti di kota Tangerang Selatan. Oh. Nah, Kenapa kalau di sana emang? Kalau di Tangerang Selatan sepedanya? Dia ada jalur-jalur khusus seperti di BSD, JPG, Cihuni, Kayaknya fans beratnya sama Ibu Airin nih ya. bahkan ada tuh di Alam Sutra. Hmm. Nah, kita treknya yang ada itu malah putus. Yang ada di deket Pemkot, terus sampai ke Kodim udah selesai. Saya pernah lihat tuh Bung Wahyu. Iya. Saya ikutin pakai motor tuh dari Pemkot sana ya. Iya. Terus ke Persita lapangan sepak bola itu masih ada jalurnya tuh ya. Iya. Jalur sepeda. Terus sampai ke depan imigrasi, tapi sayangnya sepeda itu malah agak ke tengah dia jalurnya itu. Jadi mobil-mobil pada parkir lalu di tengah ya Iya. bisa ketabrak lah kalau naik sepeda ke situ ya. Ya jadi begini Pak Jan, saya mau bicara juga tentang filosofi bersepeda. Oh, ada filosofinya. Ada, Tapi Pak. ngomong-ngomong, ini sepeda mantap juga nih ya. Bagus bener ini. Jadi sebelum saya bercerita tentang filosofi sepeda, ini kenapa saya bawa sepedanya ini Iya. sepeda legenda. Oh gitu. Jadi kenapa juga saya pakai kaos ini nih, Hmm. Asa, terus di belakangnya tuh Jakarta. Ini ada arti-artinya semua nih. Ada, Pak Johan. Oh. Jadi saya belajar tentang sepeda sampai dapat kaosnya ini, sepeda legenda juga dari apa kalau nyebutnya ya, umurnya sih udah tua, jadi mungkin dedengkotnya Jamas, Oh. yaitu yang amat berhormat Syekh A.S. Panji Gumilang. Oh dari dia Iya. itu. Pemimpin pondok pesantren di Indramayu. Indramayu ya. Nah, saya belajar banyak Pak Johan. Hmm. Jadi bersepeda itu Hmm. yang saya diajarin dengan beliau dan komunitasnya itu minimal 1 jam 20 km per jam. Itu untuk awal pertama. Itu Itu ada maknanya apa memang itu secara olahraga memang bersepeda dianjurkan begitu? Apa gimana itu? jadi kalau saya melihat filosofi sepeda itu secara tidak langsung itu maknanya ada Pak Johan. Contoh, itu 20 km per jam. ya. Pertama dimulai dari angka 2. Nah, sepeda ini yang bisa di kayu dan bergerak itu semuanya serba 2, rodanya 2. Oh nih roda ada 2 ya. Ya, roda 2. Kecuali anak-anak roda 4 ya. Iya, Yang roda masih 3. kecil mah ya. Ya. Terus remnya juga 2 Pak Johan. Remnya Depan 2. belakang. Ya. Nah, kayu pedalnya juga 2. 2. Ya. Jadi yang berfilosofi sepeda dengan angka 2 itu
percis kayaknya Syekh Panji Gumilang itu menerapkan 20 km per jam untuk pertama. Nah itu udah saya coba Pak Johan. Bahkan tapi maknanya apa tuh 2 itu maksudnya tuh? Nah 2 itu kita harus mempunyai seperti yin dan yang, keseimbangan. Oh ada keseimbangan. Ya, di filosofi sepeda juga ada Pak Johan. Ya. Untuk mengendalikan diri, ya, kita harus punya keseimbangan supaya bisa berjalan tuh. Betul. Sepedanya kalau nggak seimbang kan jatuh dia. Waktu Nah. kita kayak baru belajar ya, bahasa Tangerang bilang ngegibok ya namanya ya. Iya. Ngegibok ya. ngegaleong. Ngegaleong. Nah, Galeong mah ada di sono deket Priok. itu bisa jatuh. Nah, Nah terus di Pak Johan nih, yang lebih serunya lagi itu dengan filosofi bersepeda harus menjaga keseimbangan 2. Nah rupanya mengatur negara juga di ideologi Pancasila itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi semua ini menurut saya nih, dua kemanusiaan yang adil dan beradab itu adalah semua aparatur, pejabat, polisi, anggota DPR, DPRD, semua eksekutif, legislatif, yudikatif ya. Betul. Dan kepolisian dan TNI. Kalau dia menghayati sila kedua, dia adalah manusia yang adil dan beradab. Oh gitu. Serem kan Pak Johan ya? Mantap juga filosofinya. Makanya ya. jangan coba-coba ada yang merubah Pak Johan. Iya, Pancasila itu jadi rubah, udah harga mati itu mah ya. Benar. Iya. Terus ada lagi Pak Johan. Apa tuh? Itu kan urusan negara dan organisasi. Iya. Ini kalau urusan rumah tangga ada Pak Johan. Apa tuh? Ya tadi 2 itu kita harus melahirkan 2 apa? Kalau di agama Islam itu anak yang soleh dan soleha. Wih, iya. Itu yang bisa buat yang putra soleha ya. Terbalik ya. Yang buat putra soleh ya. Putra soleh. Yang putri soleha ya. Betul. Bukan namanya Pak Johan. Bukan namanya ya. Bukan namanya si soleh maksudnya, atau si soleh ya. bukan. Maknanya. Ya, nah itu yang menjaga keseimbangan berumah tangga. Ya. Dan menjaga keseimbangan bernegara adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu Pak Johan. Bicara adil dan beradab, kalaupun sang suami terpaksa harus punya 2 istri, juga harus adil dan beradab berarti juga ya. Nah, itu berkaitan dengan 2 lagi ya. Iya kan. Tapi poligami, jadi ke poligami Pak Johan. Ini nanti kita bahas khusus itu Pak, panjang itu seru. Tapi lebih seru poligami sih, nanti kita bahas lagi itu ya. Itu bersama Hajati. Iya. Nah, lanjut Bung Wahyu. Nah, karena lebih paham Bung Wahyu sepeda masalahnya ya. Iya, terus juga ini kenapa ada stang Pak Johan? Iya. Stang ini adalah pengendalian, pengendalian diri. Untuk mengendalikan ya filosofinya ya. Betul, karena kan kita kalau di atas bimbar juga kan megang mic kita. Oh iya, nah, megang mic. Di sepeda kalau megang yang lain bahaya nanti ya kan. Kalau di sepeda Pak Johan, kita kan harus mengendalikan dan fokus. Nah, itu makanya ada stang. Pengendalian ya. Ya. Terus kenapa ada apa tuh? Roda dan jari-jari? Ini adalah suatu sistem Pak Johan. Sistem di mana apabila kita mengendalikan sesuatu, contoh misalnya organisasi, sistemnya kita tidak menyatu dengan ban, ya udah. Jadi kacau lah ya. Jadi kacau. Seperti tadi. Luar biasa ya, sepeda itu ternyata mengandung filosofi ini, saya baru tahu nih. Nah, salah satunya lagi standar nih Pak Johan. Standar itu buat ini kan, supaya nggak jatuh kan? Benar. Coba kalau negara, organisasi tidak ada standar seperti sepeda Pak Johan, dia akan ambruk. Atau kita bingung mau naruh di mana nih sepedanya. Nah, begitu juga negara atau organisasi mau diletakkan di mana nih. Betul. Standar berorganisasi dan standar negara serta berstandar bersepeda. Terus gini Bung Wahyu, ngomong-ngomong supaya ini juga nih dikit nih ya, nanti bisa dilanjutkan lagi filosofinya. Boleh. Kenapa kita hari ini ngomongin sepeda? Ternyata lagi booming Bung Wahyu. Betul. Sepeda ini. Saya pernah lihat di satu tempat, bahkan di online ada nih bahwa kewalahan toko sepeda. Betul. Toko sepeda itu kewalahan karena permintaan pembelian begitu banyak dan luar biasa ya. Itu kenapa ya bisa jadi booming begini nih bersepeda nih? Karena gini Pak Johan, pertama ini liburan sekolah. Terus kedua ini fenomena yang tidak akan terjadi lagi. Kenapa tidak akan terjadi lagi? Di mana sekolah ini akan menurut Kementerian Pendidikan ini akan terus online. Oh iya, kalau nggak salah sampai Desember ya? Betul. Nah,
PSBB aja sampai diperpanjang 5 kali. PSBB Banten diperpanjang nih ya. Perpanjang Kita 5 bicara kali. Banten aja Ya, deh, sampai 12 Juli. 12 Juli. Sampai 12 Juli. Ya, walaupun dengan apa tuh kelonggaran Kelonggaran. ya. Nah, tadi kenapa bisa menjadi booming sepeda itu? Benar Pak Johan. Ternyata harga sepeda yang tadinya 1.700.000 modalnya menjadi 2 juta lebih dan akhirnya dijual 3 juta. Mereka meraup keuntungan luar biasa sampai ya. Kementerian Perhubungan berkeinginan untuk apa tuh? Dikenakan pajak sepeda. Ada wacana ke situ. Ada wacana ke situ. Maksudnya toko sepedanya apa yang beli sepedanya? Jadi sepeda ber-STNK seperti mesin berkendara. Tapi zaman dulu pernah ada, zaman bapak saya, Peneng namanya. Bung Wahyu. Jadi ditempel nih di sini Peneng, itu bayar pajak ke negara waktu itu. Betul. Nah, kira-kira ini akan menjadi topik Tapi nanti. corona membawa berkah juga berarti ya. Jadi orang pada berolahraga ini jadinya kan? Betul Pak Johan. Betul. Ada terima kasih juga buat corona dalam sisi yang positifnya ya. Betul. Nah, lalu untuk Bung Wahyu sendiri selama ini rutin juga bersepeda nih? Oh, saya rutin Pak Johan. Saking saya rutinnya Pak Johan, saya sampai biasa sepeda 1 jam, saya di rumah 1 jam lebih Pak Johan. Apanya tuh? Ada manfaatnya jadinya. Iya, jadi bagus juga kesananya ya. Untuk pria dewasa pasti paham lah ya. Jadi saya sih tapi tidak ada keinginan. Oh, itu pengaruh Bung Wahyu. Pengaruh. Saya pengen prakteknya juga olahraga sepeda ini nih berarti nih. Betul Pak Johan. Karena kan otot kanan kiri kita nih ke sini. Secara apa logikanya masuk ya ke situ ya? Masuk Pak Johan. Otot-ototnya jadi agak keras ya. Iya. Nah, kan kita juga tadi ingat kan ada 2. Ya kan Pak Johan. Otot paha dan paha ini jadi keras kan? Iya, ditambah otot kaki kita kan 2 nih kanan kiri. Naik lagi ke atas kan ada 2. Oh iya. Nah, itu yang memproduksi Pak Johan. Itu ya. Betul. Waduh, boleh ditiru nih bersepeda ya. Iya. Kecuali punya Pak Johan kali 3 ya. Mungkin kan. Itu mah cacat namanya ya. Oh, jadi rutin ya bersepedanya ya. Rutin Pak Johan. Oke. Nah, kembali lagi masalah jalur bersepeda nih Bung Wahyu. Iya. Memang kita bukan membanggakan kota-kota lain ya. Kita juga harus bangga dengan kota kita ini yang kebetulan ada studio kita yang namanya di Kota Tangerang ini. Betul. Ini harapan kita sih jalur sepeda itu diperbanyak lagi ya di Kota Tangerang. Apalagi sekarang lagi tren orang lagi pada mau bersepeda ini. Iya. Dan kalau bisa jalur-jalur itu juga bisa dikontrol. Jangan sampai ada gambarnya jalur sepeda tapi digunakannya buat lahan parkir ya. Buat tidak bisa digunakan nama sepeda kan percuma nanti buang anggaran bikin jalur sepeda itu. Ya, kalau saya sih boleh pesan ke pemerintah Kota Tangerang. Ini fokus untuk kesehatan bukan rumah sakit yang banyak. Tapi jalur kesehatan tadi trek sepeda. Kan ada perumahan kita yang paling besar yang Modern Land. Terus juga jalur Kunciran yang Rawat Cipondo. Nah, itu tidak menutup kemungkinan bisa dijadikan trek sepeda. Kalau jalan-jalan sih ada di kita ya yang bisa ideal untuk dijadikan trek sepeda ya. Cuman serius nggak pemerintah? Iya. Termasuk DPRD Kota Tangerangnya mau nggak? Harusnya untuk kegiatan yang positif begini harusnya mau ya. Kita jangan kalah sama Kota Tangsel yang baru lahir kemarin. Kita baru umurnya lebih tuaan kita lah ya. Kita udah masuk ke 27 ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah 27 apa 28 kemarin ya? Kok jadi lupa nih ya? Iya. 27 ya? 27 Bung Wahyu. Nah 27 kita sudah umur 27 tahun. Tapi kenapa jalur sepeda pemerintah Kota Tangerang belum serius untuk membuat trek sepeda? Karena dengan bersepeda insya Allah. Mungkin yang ada aja udah pusing kali Bung Wahyu, yang macetan di mana-mana ya kan? Ini buat sepeda lagi aja lah, nambah lagi kepusingan jadinya ya. Apa gimana tuh? Ya kalau saya lihat sih memang lebih suka kepada termasuk bikin jembatan teletabis itu kan sebenarnya. Oh iya, jembatan, tamannya sih udah banyak, udah bagus ya. Itu kan. Tapi trek sepedanya kenapa tidak serius pemerintah? Ada tapi nggak serius. Nah ini mungkin harusnya lebih diseriusin lagi, dimaksimalkan lagi ya.
Terus harapan Bung Wahyu nih ke depannya nih gimana nih untuk apa namanya, tadi kan filosofi sepeda kita udah dijelasin, terus harapannya buat ke depannya nih Bung Wahyu sendiri apa nih? Harapan saya dengan bersepeda adalah salah satu obat untuk mencegah virus corona, Pak Johan. Oh gitu ya. Karena yang saya alami dengan bersepeda, nggak usah kita menjemur lagi jam 10, tapi dengan bersepeda kalori kita kebakar, Pak Johan. Keringet keketek-ketek. Terus sepedanya nggak harus yang bagus-bagus juga kan, yang penting bisa dikendarai. Betul. Kan. Ini aja saya nih dari tahun 2009 ini. Nah, saya nggak malu ini walaupun tuh udah pada ini segala macam, tapi kena kita rawat untuk kesehatan, akhirnya berguna lagi. Itu Pak Johan. Percuma yang harganya mahal juga kalau nggak digunain bahkan hanya pajangan di rumah ya. Karena sepeda itu bukannya seperti motor, Pak Johan. Mesinnya itu kita. Iya. Jadi walaupun pengendalinya kita. Betul. Walaupun ininya bagus dan segala macam, kalau kitanya mesinnya payah, bobrok. Itu betul. Oke, ya saya yang teringat tadi poin filosofi ini bagus sekali, baru saya dapetin itu filosofi sepeda, keseimbangan tadi ya. Terus masalah tadi apa namanya, ada sistem roda antara jari-jari, sistem harus bagus ya kan. Lalu penahan namanya itu standar itu. Dan ada 2 pedal, ada 2 stang ada 2 remnya. Itu adalah filosofi yang sangat bagus sekali ya. Dan utamanya tadi itu apa, dengan adanya ketahanan dalam fisik kita jadi makin baik lagi jadinya ya. Dan rumah tangga jadi harmonis ya. Itu poin yang paling saya tangkap tadi itunya. Ya. Pokoknya semakin ini Pak Johan. Tambahan lagi biar semangat bersepeda. 2 jam kita bersepeda bisa 4 kali lipatnya kita di rumah. Gitu. Asal kuat aja. Iya. Jadi himbauan nih buat warga Tangerang Raya, ayolah kita berolahraga ya. Bung Wahyu coba kasih himbauan tuh. Ya, jadi pesan saya kan suka ada tuh kita harus sehat, tapi olahraga nggak mau Pak Johan. Makanya saya di medsos itu ngomong, kita jangan jadi orang munafik. Mau sehat tapi malas berolahraga. Mari berolahraga, kita goes sepeda biar di rumah menjadi harmonis. Waduh, mantap itu ya kan. Untuk istri-istri juga dukung suaminya kalau dia mau berolahraga bersepeda. Istri aja Pak Jon, jangan istri-istri. Kalau istri-istri istri aja ya. Kalau istri-istri bahaya itu ya. Banyak. Nanti Pak Jon sepedanya bisa 5 jam begini kan istri-istrinya. Iya. Oke, makasih banyak nih. Ya, terima kasih juga Pak Johan. Bung Wahyu ya, sebagai owner daripada megapolitanpost.com. Oke. Bagaimana megapolitanpost.com? Lancar-lancar aja? Alhamdulillah. Semenjak ada perubahan di podcastnya atau bincang-bincangnya, kita semakin diminati dan subscribe-nya bertambah walaupun pelan tapi pasti. Oke. Ya, ini karena saya harus terus karena ini bos saya jadi saya daripada saya dipecat jadi host ya kan. Oke, sekali lagi terima kasih Bung Wahyu sudah hadir di tempat ini. Satu kebanggaan buat saya tentunya ada bisa hadir di sini ya. Oke. Makasih teman-teman yang sudah menyaksikan ini. Ayo kita berolahraga, khususnya yang punya sepeda, dijalanin lagi sepedanya. Dengan berolahraga kita jadi sehat, tubuh yang sehat dan corona jauh dari kita. Oke. Mantap ya.